Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Nurmania, Stamuk 2018 30085. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Kecurangan dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle. Penulis Langgeng Baik, Prayitno langsung Utomo. saja masuk kepada pembahasan. Baiklah, saya akan masuk kepada latar belakang. Kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja, tetapi negara berkembang seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Hal tersebut sebenarnya imbas dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu selama beberapa tahun terakhir, efek dari kebijakan Bank Amerika Serikat. Harga minyak dunia yang tidak stabil dan konflik kepentingan antar negara memberikan dampak secara langsung pada kondisi industri dalam negeri. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu mendongkrak dan mengangkat daya beli masyarakat. Sisi lain, meskipun di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu, manajer sebagai agen pengelola perusahaan dituntut untuk terus menunjukkan peringkat performa bisnisnya dalam membuat laporan yang mengembirakan bagi stockholder-nya. Skandal kecurangan pelaporan telah berkembang secara luas. Berbagai kasus dengan korupsi para instansi pemerintah yang melibatkan sejumlah penjabat pada berbagai tingkat di tingkat pusat dan daerah merupakan contoh fraud yang terjadi pada publik sektor. Lalu masuk dalam tujuan, di dalam penelitian ini mencoba untuk membuktikan bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, target keuangan, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan dan rasionalisasi dapat berpengaruh atas kecurangan laporan keuangan, terancam dengan keadaan ekonomi, industri, situasi yang tidak terduga. Karena ketidakstabilan keuangan merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi kinerja yang buruk dalam perusahaan. Lalu masuk pada teori, Krisi membuat suatu teori bahwa ketiga kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan laporan keuangan. Ketiga kondisi tersebut yaitu pertama tekanan, kedua kesempatan, ketiga rasionalisasi. Ketiganya saling mendukung dalam membentuk pilar dalam kecurangan yang disebut sebagai fraud triangle. Lanjut untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai 2017. Sampel dalam penelitian ini adalah 131 perusahaan yang tidak terindikasi melakukan manipulasi atau fraud. Dalam 3 tahun pengamatan, ada 44 perusahaan yang terindikasi melakukan fraud dalam 3 tahun terakhir, di mana perusahaan tersebut terbagi menjadi perusahaan-perusahaan yang terindikasi fraud dan tidak. Lalu masuk pada metode purpose sampling. Dalam teknik judgment sampling, penelitian ini menggunakan model Bayes-Emcore dan 8 rasio keuangan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki indikasi untuk memanipulasi pendapatan dalam laporan keuangan. Dalam model Bayes-Emcore tersebut, untuk mendapatkan skor dihitung melalui beberapa rasio keuangan, diantaranya Days Sales Irresistible Index atau DSRI yang diperoleh dari jumlah piutang dibagi dengan total penjualan. Lalu ada Gross Margin Index atau GMI, diperoleh dari laba kotor dibagi total penjualan. Lalu Asset Quality Index atau AQI adalah total aset dikurangi aset tetap dibagi dengan total aset. Lalu ada Sales Growth Index atau SGI, diperoleh dari penjualan tahun pengamatan atau T dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya atau TI. Lalu ada Depreciation Index atau DEPI, diperoleh dari depresiasi dibagi dengan depresiasi ditambah aset tetap. Lalu ada Administrative Expenses Index atau SGAI, diperoleh dari beban administrasi dan umum dibagi penjualan. Selanjutnya Leverage Index atau LVGI diperoleh dari total penjualan dibagi total aset.
Dan terakhir, total equal to total assets atau TATA diperoleh dari modal kerja dikurangi kas dikurangi depresiasi, sedangkan untuk faktor ketiga tentang rasionalisasi atau X7 diukur dengan turnover dari penggunaan jasa kantor akuntan Republik. Akan masuk pada hasil, stabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Keduanya menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap kekurangan laporan keuangan. Ketiganya menunjukkan bahwa eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini berlawanan dengan hipotesis yang diajukan. Keempat, menunjukkan bahwa target keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan. Kelima, menunjukkan bahwa kondisi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Keenam, menunjukkan bahwa ketidakefisien pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Ketujuh, menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keuangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Baiklah, masuk kepada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam jurnal ini menurut saya sendiri sudah lengkap sehingga mempermudah untuk mendapatkan informasi. Sedangkan kelebihan pada jurnal ini menurut saya belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa kecurangan pada teori fraud ke Angel.